Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Penguji, izinkan saya, Ridho Royan Furqon, untuk mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Merancang Proses Bisnis Pusat Desain Industri Nasional atau PDIN untuk penentuan standar operasional prosedur atau SOP. Alur presentasi sebagai berikut, dibahas mulai bab pertama hingga bab kelima. Berdasarkan kebutuhan dunia global, pemerintah Indonesia membangun Pusat Desain Industri Nasional atau PDIN untuk menjawab tantangan terkait desain industri. PDIN sebagai lembaga baru memerlukan layanan yang konsisten serta peningkatan performa layanan. Kemudian, PDIN juga memerlukan standar operasional prosedur untuk memenuhi kewajiban tata laksana lembaga publik. Pertanyaan penelitian yang saya rumuskan yaitu yang pertama, apa itu PDIN dan layanan apa saja yang ditawarkan? Kemudian yang kedua, bagaimana proses bisnis layanan PDIN saat ini? Dan yang ketiga, bagaimana rekomendasi proses bisnis layanan PDIN? Memasuki bagian tinjauan pustaka, kami mempelajari terkait apa itu proses bisnis dan apa itu Business Process Management atau BPM. Di sini kami menyajikan daur hidup Business Process Management dari Dumas dan kawan-kawan 2013. Terdapat siklus mulai dari proses identification, proses discovery, proses analysis, proses redesign, proses implementation, dan proses monitoring dan evaluation. Di sini kami berfokus pada 4 tahapan. Pada tahap pertama, peneliti berfokus untuk mengidentifikasi proses bisnis yang perlu untuk dibuatkan pengembangannya. Pada tahap yang kedua adalah proses discovery. Di sini peneliti berfokus untuk membuat as-is model proses bisnis saat ini. Kemudian proses analisis dari proses saat ini di PDIN, peneliti berfokus untuk mengidentifikasi isu-isu yang ada dan akan dibawa dalam tahap proses redesign di mana peneliti akan membuat to-be model berdasarkan proses analisis sebelumnya. Dalam tinjauan pustaka, kami juga mendalami terkait diagram alir yang bentuknya sangat beragam. Terdapat format yang perlu diikuti sebagai berikut menurut Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 35 Tahun 2012. Kajian terdahulu peneliti lakukan terhadap 8 dokumen penelitian sebelumnya yang kami analisis terkait dengan jenis publikasi, jenis luaran, unit analisis, hingga metode pengambilan data. Secara umum, penelitian berbentuk penelitian kualitatif studi kasus dengan setting-setting sebagai berikut. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, wawancara, dan juga observasi dengan detail sebagai berikut. Kemudian terkait kualitas penelitian, saya menggunakan triangulasi data, kemudian triangulasi metode, dan juga triangulasi sumber. Kemudian teknik analisis data menggunakan 3 langkah. Yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Pembahasan bab 4 akan disajikan sebagai berikut. Bagian yang pertama adalah identifikasi profil dan layanan PDN. Terdapat 15 layanan PDN yang harusnya dilaksanakan, tetapi baru 8 yang dilaksanakan. Beberapa layanan perlu dilaksanakan dengan KSO atau skema kerjasama operasional. Memasuki bagian yang selanjutnya adalah proses bisnis layanan PDN saat ini berfokus pada layanan desain. Layanan desain saat ini dilaksanakan oleh mitra PDIN yaitu Koda dan Koin. Proses bisnis kami identifikasi sebagai berikut disajikan dalam diagram alir. Dimulai dari konsumen mendatangi desainer, kemudian dilakukan konsultasi awal dengan konsumen oleh mitra, kemudian jika disepakati kerjasama maka dibuat perjanjian kerjasama antara desainer dengan konsumen, kemudian dilaksanakan pembayaran termin pertama, kemudian pembuatan desain serta konsultasi, dilanjutkan dengan pembayaran termin kedua, dan yang terakhir adalah penyerahan hasil proyek. Kemudian terdapat beberapa
isu dari layanan ini yang kami identifikasi dan kami sajikan dalam bentuk tabel di bagian kanan. Identifikasi peneliti lakukan juga terhadap layanan yang berikutnya, yaitu sewa ruang dan alat. Proses layanan sewa ruang dan alat disajikan pada diagram alir berikut. Analisis isu tidak lupa kami lakukan, yang merupakan bagian dari tahap proses analisis BPM sebagai berikut. Secara konsisten, kami lakukan kembali identifikasi terhadap sewa fasilitas jangka panjang. Layanan saat ini dapat didokumentasikan sebagai berikut dalam diagram alir. Analisis isu tidak lupa kami lakukan juga dengan tahapan proses analisis dalam BPM. Layanan yang keempat adalah pelatihan, diagram alir sebagai berikut, dan juga analisis isu kami identifikasi. Bagian yang berikutnya adalah rekomendasi proses bisnis layanan PDIN. Pertama, saya ingin menjelaskan terkait kerangka pikir. Tahap ini adalah tahap proses redesign dalam BPM. Di sini, peneliti berfokus dalam pengembangan bisnis atau heuristik, menggunakan daftar isu yang telah dibuat dalam proses sebelumnya, proses analisis. Kami kumpulkan, kemudian dibuatkan strategi pada setiap isunya. Di sini, peneliti juga mengidentifikasi bahwa strategi yang peneliti bawa akan meningkatkan performa kualitas dari PDIN, akan tetapi memiliki risiko yang minimal, yaitu di bagian aspek performa waktu dan performa biaya, dengan tetap mempertahankan level fleksibilitas dari PDIN. Masih pada bagian kerangka pikir, di sini peneliti berfokus untuk mengklasifikasikan layanan-layanan yang serupa untuk dijadikan satu kelompok, sehingga rekomendasi proses bisnis bisa digeneralisir untuk layanan-layanan tertentu, kecuali untuk layanan yang kami integrasikan, yaitu terkait layanan pengembangan produk, di mana berisi layanan konsultasi bisnis hingga konsultasi desain. Bagian rekomendasi yang pertama adalah terkait dengan layanan pengembangan produk. Di sini berisi 7 layanan dari PDN, yaitu desain hingga konsultasi bisnis. Di sini pengembangan diantaranya adalah mengembangkan terkait entitas pelaksana, mulai dari staf administrasi hingga bagian promosi dan kerjasama PDN, di mana sebelumnya masih mengandalkan pada satu staf PDN. Kemudian pengembangan bisa dilihat dalam diagram alir berikut. Selanjutnya, rekomendasi untuk layanan sewa ruang dan alat. Secara konsisten kami lakukan pengembangan proses bisnis berdasarkan proses analisis sebelumnya, yaitu isu-isu yang ada, sebagai berikut dapat dilihat dalam diagram alir. Rekomendasi yang selanjutnya adalah layanan sewa fasilitas jangka panjang. Di sini meliputi layanan persewaan kantor, pengelolaan lahan parkir, persewaan lahan kantin, dan pengelolaan hotel pot. Di sini terdapat pengembangan-pengembangan dan dapat dilihat dalam diagram alir berikut. Bagian rekomendasi yang terakhir adalah untuk layanan pelatihan. Di sini peneliti menambahkan adanya pre-test dan post-test, dan juga survei kepuasan pelanggan sebagai bentuk keberlanjutan dari program-program layanan pelatihan di PDIN, sehingga PDIN memiliki data terkait efektivitas bentuk pelatihan dalam konteks pengembangan UMKM atau peserta pelatihan. Memasuki bagian yang terakhir adalah simpulan. Simpulan dibagi menjadi 3 poin yang menjawab pertanyaan penelitian saya. Yang pertama adalah visi layanan PDIN. PDIN berencana membangun 15 layanan, diantaranya 8 sudah dimulai. Kemudian skema kerjasama operasional menjadi penting untuk kita pahami sebagai peneliti, karena beberapa layanannya berbentuk KSO skemanya. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah analisis proses bisnis as is model. Di sini proses bisnis saat ini memiliki beberapa isu yang kami identifikasi, kemudian kami buatkan as is model dari layanan PDN saat ini. Kemudian poin yang ketiga adalah rekomendasi proses bisnis.
Di sini, peneliti mengembangkan 2B model untuk PDIN yang mempertimbangkan proses analisis sebelumnya, yaitu isu-isu yang ada di layanan PDIN. Kemudian peneliti menyarankan beberapa poin sebagai berikut. Bagian yang berikutnya adalah implikasi. Penelitian ini sangat berdampak setidaknya dalam 3 aspek. Yang pertama adalah aspek terapan, di mana proses bisnis ini bisa menjadi panduan untuk staf teknis, kemudian menjadi alat untuk menganalisis performa oleh manajemen tengah, dan juga menjadi pertimbangan strategis untuk manajemen tinggi di PDIN. Kemudian di aspek teoretis, penelitian ini dapat direplikasikan dan menjadi rujukan di PLUD di seluruh Indonesia dalam konteks pembuatan SOP. Yang poin ketiga adalah aspek kebijakan, di mana penelitian ini bisa menjadi pertimbangan untuk menerbitkan regulasi yang lebih praktikal dalam pembuatan SOP di lembaga pemerintahan. Kemudian tentu saja penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut. Berikut adalah referensi yang kami pakai. Demikian Dewan Penguji presentasi skripsi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.